Pernah kepikiran nggak, kalau semua orang setuju sama pemerintah, siapa yang bakal mengoreksi kalau mereka salah? Tanpa oposisi, negara bisa masuk ke jurang kehancuran. Abah Anies Baswedan pernah bilang, kritik itu vitamin buat pemerintah. Kalau pemerintah nggak dikritik, mereka bisa lupa diri. Nah, di video ini, kita bakal bahas kenapa oposisi itu penting buat demokrasi, pakai contoh nyata dari kepemimpinan Anies Baswedan. Bagian 1. Apa itu oposisi? Oposisi adalah kelompok yang mengkritisi dan mengawasi pemerintah. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Bayangin kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola, cuman ada satu tim yang main. Tanpa lawan, apa yang terjadi? Permainan jadi nggak seru, dan tim itu bisa seenaknya tanpa tantangan. Begitu juga dalam politik. Lihat negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, atau Jerman. Mereka punya oposisi kuat yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Bandingkan dengan negara-negara tanpa oposisi kuat, seperti Korea Utara atau Venezuela. Apa yang terjadi? Pemerintah mereka semena-mena. Ekonomi kacau, rakyat menderita. Demokrasi tanpa oposisi itu seperti mobil tanpa rem. Berbahaya karena tanpa kontrol, pemerintah bisa melenceng dari jalurnya. Bagian 2. Kasus Anies Baswedan. Oposisi di Jakarta. Sekarang kita lihat contoh nyata. Waktu Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta, beliau sering dikritik, tapi justru kritik itulah yang bikin kebijakannya semakin baik. Contoh 1. Reklamasi Teluk Jakarta. Masalah. Anies dikritik karena menolak proyek reklamasi yang digagas pemerintah sebelumnya. Banyak yang bilang Anies cuma main politik dan menghambat pembangunan. Fakta yang terungkap. Ternyata reklamasi lebih menguntungkan segelintir pengusaha dan berdampak buruk bagi nelayan serta lingkungan. Setelah dikaji ulang, reklamasi dihentikan dan pantai dibuka untuk publik. Pelajaran, tanpa kritik, reklamasi mungkin terus berjalan dan rakyat yang bakal kena dampaknya. Contoh 2, Formula E Jakarta. Masalah. Banyak yang mengkritik Anies karena dianggap membuang uang rakyat untuk event balapan mobil listrik. DPRD bahkan sempat mempertanyakan transparansi anggaran Formula E. Fakta yang terungkap, event ini sukses besar dan membuktikan bahwa Jakarta bisa mengadakan acara internasional tanpa harus merugikan APBD. Formula E justru meningkatkan citra Jakarta sebagai kota ramah lingkungan. Pelajaran. Kalau Anies nggak dengerin kritik, mungkin Formula E bakal dijalankan dengan kurang transparan. Tapi karena ada oposisi yang mengawasi, event ini justru jadi lebih akuntabel. Kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Demokrasi yang sehat butuh oposisi yang kuat. Kalau semua orang setuju aja, siapa yang bakal melawan kebijakan yang merugikan rakyat? Negara-negara maju punya oposisi yang kritis, sementara negara yang lemah demokrasinya justru membungkam oposisi. Jadi kita harus berani bersuara. Gimana menurut kalian? Apakah oposisi di Indonesia sudah cukup kuat? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak yang paham pentingnya oposisi dalam demokrasi.